sudah turun ke bumi gitu ya. Tadi kan dia sifatnya korosif. Korosif itu terhadap benda logam dan batuan. Jadi kalau misalkan pagar-pagar dari besi itu lama-lama bisa keropos, ya bisa apa tuh namanya, cuma berkarat ya, nanti bisa rusak lah, pokoknya gitu ya. Terus candi, kalau kamu perhatikan candi, batu-batunya, stupa-stupanya itu kan karena sudah ratusan tahun juga, itu bentuk patung-patungnya kan udah bentuknya nggak karuan ya, udah kayak terkikis gitu ya, bentuknya udah nggak sempurna lagi. Nah itu juga disebabkan oleh hujan asap. Makanya kadang-kadang kalau kamu baca berita juga suka ada apa tuh namanya ya, istilahnya gitu ya, ibu lupa istilahnya apa, tapi yang jelas intinya itu mau memperbaiki atau merenovasi gitu ya, ukiran-ukiran yang ada di candi-candi atau di batu-batu itu diperbaiki ya, dipahat kembali gitu supaya bentuknya ya, walaupun sebenarnya itu berarti udah nggak otentik ya, karena kan awalnya dia dikerjakan dari zaman apa, terus sekarang diperbaiki lagi gitu. Tapi itu untuk menjaga bentuk, jalan ceritanya, sejarahnya dia tetap bisa terlihat dengan baik gitu ya. Terus kalau tadi dari musim kemarau nih, udah kemarau panjang, terus tiba-tiba hujan untuk yang pertama kali, itu makanya kalau bisa dihindari, apalagi jangan sampai menyengajakan, wah mumpung hujan, ayo kita main mandi hujan gitu ya. Itu agak berbahaya. Kenapa? Karena ketika musim kemarau, ini kan partikelnya numpuk udah semua di awan kan ya. Jadi kan di awan tuh udah tinggi banget. Ketika terjadi reaksi hujan yang pertama kali, tentu kandungan asamnya jauh lebih tinggi dibanding kalau hujan-hujan yang berikutnya gitu. Terus sekalipun hujan yang berikutnya, kalaupun kualitas air hujan di kota besar sama di pedesaan tentu akan berbeda, ya enggak? Jadi ya kalau di kota besar makanya kalau masih bisa menghindari air hujan, dihindarilah gitu ya. Kecuali memang kalau di daerah pinggiran atau di lingkungan yang karena kita nggak bisa menjamin juga kan, awannya kan terbawa kan, ya, dia bergerak terus gitu ya. Kalau bisa dihindari, karena nanti bisa, kalau memang asamnya tinggi banget, kalau kita kena langsung itu bisa iritasi ke mata gitu ya. Itu hujan asam ini ya, membentuk asam sulfat ya. Hujan asam merusak relief candi, rusak tumbuhan. Terus kalau kena tanah dia akan mengurangi senyawa-senyawa yang bisa menyuburkan tanah ya, bisa berkurang. Bisa menyebabkan penyakit pernafasan gitu ya. Tuh matanya jadi iritasi. Kalau parah banget itu bisa merusak paru-paru ya kalau kadarnya sudah luar biasa. Gitu. Ini bisa menghilangkan kesuburan karena mengusir Al itu apa Al? Al plus dari partikel tanah. Tadi udah ya, sama aja nih ini. Nah efeknya apa kalau di perairan? Kalau di perairan, kalau terjadi asam itu ikan nggak bisa hidup. Jadi makanya suka ada, kalau di masa pancaroba itu pernah baca berita nggak, misalkan di danau mana itu banyak ikan yang ngambang ya, banyak ikan yang pada mati. Jadi kayak itu memenuhi perairan tapi pada mati semua. Kenapa? Karena istilahnya, pernah dengar yang namanya upwelling? Pernah dengar yang namanya upwelling? Belum pernah dengar, Bu. Ya, upwelling itu. Belum, Bu. Jadi arus yang dibawa kan,
kalau misalkan danau itu dimanfaatkan untuk budidaya ikan di keramba-keramba ya, ikan-ikan air tawar, itu kan ikan-ikan air tawar kan tetap harus dikasih makan tiap hari kan, ya dikasih makan tiap hari. Nah terus kan kadang nggak semua makanan itu termakan sama ikannya, ada juga yang akhirnya ngendep ke dasar jadi kotoran, atau si kotoran ikannya sendiri di dasar gitu ya, itu kan ngendap. Nah ketika masa pancaroba seperti itu biasanya ketika win asam, nah itu mempengaruhi terjadinya upwelling. Upwelling tuh arus up itu naik ya, jadi yang di bawah itu naik ke atas gitu ya. Jadi ibaratnya kayak ember diaduk, bayang nggak ya gitu ya. Jadi yang di bawah naik ke atas sehingga mempengaruhi kadar oksigen yang terlarut gitu ya. Jadi racun-racun pada naik ke atas, akhirnya ikan banyak yang racunan gitu ya. Jadi ikan banyak yang mati karena naiknya arus atau kotoran ya yang ada di bawahnya gitu. Terus kalau kena perairan juga, kalau perairan yang untuk air untuk dikonsumsi itu juga bahaya kan bagi manusia ya. Tadi udah, berikutnya ini tadi udah ya, cara terjadinya hujan asam tadi secara sederhana udah Ibu tunjukin di gambar yang sebelumnya, sama juga ya kan, nanti unsur-unsur haranya bisa hilang, tanahnya jadi nggak subur ya. Terus makanya sekarang itu kan BBM itu macam-macam ya, ada yang mulai dari bensin, kalau di Indonesia ya bensin, pertalite, pertamax gitu ya. Ketika beda harga itu sebenarnya kan juga beda oktannya, beda oktan itu nanti beda keamanan emisinya ketika dilepas ke udara ya. Jadi semakin mahal harga BBM-nya, maka sebenarnya semakin walaupun nggak 100% free atau tidak ada emisi atau tidak ada polutan, tetap ada, cuma lebih sedikit dibanding yang harganya lebih murah gitu. Makanya kalau di luar negeri itu kan standarnya sebenarnya standar BBM itu lebih tinggi kualitas dibanding dengan yang ada di Indonesia ya. Terus NOx ya, tadi NOx. Selain tadi NOx juga bisa menyebabkan hujan asam ya, tadi ya udah disebutkan di gambar sebelumnya. NOx ini juga bisa menyebabkan kabut asap. Nah, kabut asap yang karena disebabkan oleh NOx itu disebut dengan smoke. Jadi mungkin di awal-awal COVID, ketika PSBB besar-besaran ya, pernah baca berita nggak bahwa Jakarta hari ini kondisinya langitnya terang ya, misalkan kayak gitu, nggak berkabut. Nah, berkabut atau smoke-nya itu bukan karena kabut kayak di puncak ya, bukan kayak gitu. Kalau kabut karena di puncak itu kan karena awan yang agak rendah gitu ya, yang turun ke bawah gitu ya, nutupin. Kalau ini kan kabutnya itu jadi ini menghalangi sinar matahari. Kalau smoke itu ya menghalangi sinar matahari untuk ditembus, jadi kayak mendung tapi gimana gitu ya, itu smoke. Nah, misalkan kayak gini, mirip kayak kalau kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan itu kan walaupun di daerah itu tidak terjadi, tapi kalau berdekatan dengan wilayah kebakarannya maka asapnya kan nyampe tuh, jadi menimbulkan kabut asap. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan kayak kabut yang di pegunungan ya. Ini reaksi terjadinya smoke ya, ketika NO2 bertemu dengan O3 gitu.
Dari mana? NO dari kendaraan bermotor. Jadi NO nanti ketika NO-nya bereaksi lagi dengan oksigen, jadi NO2. Nanti NO2-nya ini sebagian terurai oleh UV saat siang hari, terurai sehingga menjadi NO2, terus bereaksi dengan O3, terbentuklah smoke. Gitu ya. Efek smoke, gangguan sistem pernapasan, penglihatan juga ya. Terus kalau O3-nya ini bahan-bahan dari karet itu lebih gampang keras, jadi mengurangi elastisitas benda-benda yang terbuat dari karet. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini tadi? Berarti CO udah, SOX udah, NOx udah. Berikutnya CO2. Nah, CO2 ini juga secara alami ada di alam ya, dari dari lahan terbuka, lahan gambut itu secara alami dia juga menyuplai CO2 ke atmosfer ya, selain karena memang pembakaran yang disengaja. CO2 ini kalau dia berlebih ya, dia menimbulkan greenhouse effect atau efek rumah kaca. Udah tahu ya dari SMP. Nanti greenhouse effect ini efeknya bisa global warming, pemanasan global. Efek dari pemanasan global itu apa? Efeknya itu nanti selain suhu bumi naik ya, selain suhu bumi naik, kemudian sistem fotosintesis tumbuhan juga ada efeknya, karena kita lihat di sini nih. Jadi ini kan ya, ini gambaran seperti ini. Jadi di atmosfer bumi ini yang normal kan ketika sinar matahari mengeluarkan infrared, maka infrared akan dipantulkan kembali. Radiasi inframerah ya, dipantulkan kembali. Nah, ketika dia terperangkap, CO2 terperangkap di atmosfer, infrared yang masuk itu nggak bisa keluar. Kan infrared panas ya. Jadi terperangkap panasnya di atas, dan ketika panas suhu yang tinggi ini juga kan sinar-sinar yang digunakan untuk fotosintesisnya juga menjadi terganggu, sehingga tumbuhan tidak bisa menggunakan secara maksimal ya, atau proses fotosintesis tidak bisa berjalan secara maksimal gitu. Yang harus kamu ingat adalah infrared dengan UV itu beda. Jadi kalau CO2 greenhouse effect itu infrared. Kalau nanti penipisan ozon itu UV. Ya, nanti kita lihat. Ya, jadi jangan sampai ketukar. Terus karena suhunya bumi itu naik, maka es-es yang di kutub mencair. Kalau es-es di kutub mencair, air laut naik. Kan nggak cuma sekedar air laut naik, kamu kemarin udah belajar tuh waktu di Porifera Colantrata ya. Kalau permukaan air laut naik gimana? Pasti binatang-binatang atau ekosistem laut yang ada di daerah tropis itu banyak yang mati, banyak yang rusak, banyak yang hilang, karena yang harusnya hangat jadi lebih dingin gitu ya. Terus kalau daratannya pada mencair esnya, tentu binatang-binatang kutub juga pada kehilangan habitat ya kan, karena esnya banyak mencair. Kayak penguin, walrus itu kan nggak selalu mereka di air es kan, tapi kan di daratan esnya juga. Kalau daratannya berkurang pasti mereka juga kehilangan habitat. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, berikutnya CFC atau bahasa dagangnya freon ya.
freon yang biasa dipakai untuk kulkas, AC, juga untuk industri, untuk apa tuh alat-alat yang pakai spray itu ya, itu juga pakai. Nah, kalau penggunaan CFC ini itu bisa menipiskan lapisan ozon bahkan sampai bolong. Yang endingnya juga global warming gitu ya, global warming, dan juga endingnya permukaan air laut. Gitu. Tapi di sini ya, di stratosfer CFC terpecah oleh sinar matahari dan komponen-komponennya masuk mengurai molekul ozon. Molekul ozon ini banyaknya adanya di kutub. Ya, banyaknya adanya di kutub O3 ini. Sehingga O3-nya terurai. Kalau terurai itu disebut dengan penipisan. Lama-lama kalau tipis nanti bisa ditembus ozonnya itu oleh UV di daerah kutub ya. Sekarang pertanyaan Ibu, kenapa penipisan ozon itu cenderungnya terjadinya di wilayah kutub? Ayo, kenapa cenderungnya terjadinya di wilayah kutub? Kurang tahu. Iya kan ada banyak di sini, masa nggak ada satupun? Ayo. Kurang tahu sih, Bu. Dika bilang nggak tahu. Yang lain? Yang lain? Kurang tahu juga, Bu. Ya, itu kurang tahu juga. Kenapa banyaknya di ini Ibu kasih clue. Ada kaitannya sama gravitasi atau apa sih? Ya. Pergerakan gasnya itu. Freonnya tertarik ke kutub. Putus-putus suaranya, Nak. Putus-putus suaranya. Apa karena itu, Bu, apa freonnya tertarik ke kutub gitu, makanya yang bolongnya di kutub? Jadi memang ya lebih banyak terkumpulnya di di kutub ya itunya apa namanya freonnya itu. Jadi makanya lebih tinggi tingkat kebolongannya di kutub. Ya. Gitu. Jadi memang sebenarnya nggak kelihatan ya, tapi kita bisa merasakan efeknya. Gitu. Jangan berisik. Berikutnya itu silika bebas ya. Ini silika bebas bisa dari daerah tambang gitu ya, kebanyakan pekerja tambang. Ini efeknya kalau terhirup ya, jadi di paru-paru katanya. Atau asbes. Asbes ini
hati-hati juga kalau yang masih kalau atap rumahnya pakai asbes terus nggak dikasih plafon ya, itu juga walaupun dosisnya rendah ataupun efeknya jangka panjang, tapi sebenarnya asbes juga kan gini ya, plastik aja grade-nya macam-macam, ada yang food grade, ada yang enggak gitu kan plastik. Sama bahan-bahan bangunan seperti itu juga, cat rumah pun juga seperti itu kan ya, grade-nya macam-macam, ada yang aman ada yang enggak. Makanya kalau habis ngecat itu kan biasanya dikosongkan dulu ruangannya supaya racun-racun yang ada di catnya itu dia nguap dulu, jadi nggak langsung terhirup oleh kita ya. Tadi ya polusi suara ya. Nah, ini kan tadi sekitar 110 sampai 140 desibel tadi ya, karena kalau udah lebih itu bisa membahayakan. Nggak cuma untuk telinga tapi juga bisa ngaruh ke saraf otak ya. Jadi bisa depresi, stres, gitu, gangguan hormon gitu. Polusi suara. Makanya yang namanya musik musik relaksasi yang alunan-alunannya pelan, lembut, itu juga kan sebenarnya juga jadi media ya untuk kalau lagi stres gitu ya, kita dengarkan musik-musik supaya lebih rileks gitu. Kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini bisa disebabkan dari limbah pertanian, itu misalkan kayak pestisidanya ya. Dari pestisidanya bisa gitu ya. Terus limbah pertambangan ya, ini sering banget tuh limbah, karena di pertambangan kadang-kadang menggunakan senyawa kimia tambahan untuk mengambil bahan tambangnya, misalkan kayak tambang emas itu kan menggunakan, kalau yang konvensional ya itu kan menggunakan raksa Hg raksa, supaya mengikat untuk mengikat molekul emasnya. Kan emasnya itu kan nggak gelondongan kayak batu ditemukan kamu gali terus kamu nemu gelondongan gitu, enggak. Kadang-kadang emasnya itu dalam bentuk partikel-partikel kecil yang makanya butuh air untuk air yang dilarutkan di raksa, nanti raksanya itu kayak mengumpulkan atau menyatukan partikel-partikel kecil emasnya itu ya. Terus nah raksa ini bahaya banget ya, karena dia logam berat itu bisa pernah dengar kasus raksa atau Hg, ini logam berat ya, bahaya dia. Kasusnya pada Teluk, kalau di Jepang dulu pernah ada kasus yang namanya Teluk Minamata. Ini kebocoran, jadi saluran pembuangan air raksanya itu bocor mengenai perairan di Teluk Minamata. Gitu. Jadi banyak yang penyakit kulit, bahkan jangka panjang itu bisa mutasi, bisa terjadi kecacatan gitu ya. Kalau di Indonesia itu pernah terjadi di Teluk Buyat. Silakan kalau penasaran baca sendiri ya. Teluk Buyat itu pernah ada kasusnya, mirip dengan Minamata cuma tidak separah Minamata. Terus kalau tambang-tambang yang lain juga kan itu ketika sudah selesai di kan tambang juga nggak terus-menerus ada ya. Jadi ketika sudah habis bahan-bahannya, nah nggak boleh ditinggalkan begitu aja, tapi harus
reklamasi lagi dulu, reklamasi pertambangan. Mungkin ada di antara kalian yang pernah ke Babel, Bangka Belitung. Bangka Belitung itu kan terkenal dengan tambang timah ya. Nah, kalau misalkan kamu pas turun dari pesawat itu pas mau landing, itu mungkin kalau kelihatan dari atas itu kayak ada danau-danau gitu ya, danau-danau kecil gitu, mungkin warnanya biru kehijauan gitu. Itu sebenarnya bukan danau, itu sebenarnya lubang besar bekas tambang timah yang ditinggalkan gitu. Harusnya gimana? Harusnya direklamasi, harusnya diperbaiki dulu. Ambil harusnya dikembalikan dulu kesuburan tanahnya secara perlahan-lahan, ditanamin dulu tanaman yang mampu menyerap racun juga gitu ya, sehingga bisa norok. Dan itu memang prosesnya nggak setahun 2 tahun, itu lama, dan itu bagian dari resiko, harusnya juga bagian dari perencanaan awal ketika membuka suatu tambang ya. Oh ya, yang tadi kelewat di pencemaran udara yang tidak kalah penting juga ya, yang tidak kalah berbahaya juga, itu yang namanya timbal atau PB ya. PB ini logam berat juga. PB ini bisa ada di benda, bisa ada di udara. Kalau di udara ya dari kendaraan bermotor ya. Nah itu resikonya bisa diderita oleh orang yang kerjanya, bentar ya, Maaf Bu, masih di mute Bu. masih di mute. Tadi kalau PB ya, di udara bisa terhirup dari kendaraan, bisa merusak saraf. Kalau di benda-benda, misalkan di plastik kresek yang hitam, itu mengandung PB. Makanya kalau makanan udah nggak boleh dikemas di kresek yang hitam itu, gitu ya, bahaya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, untuk perairan ya, polusi perairan ditandai dengan perubahan warna, bau, dan rasa, kemudian pH juga ya, pH menjadi asam. Meningkatnya suhu perairan itu mengakibatkan daya kelarutan oksigen dalam air berkurang. Dan di daerah yang tercemar itu kita bisa mengetahui
apa namanya sebenarnya parameternya banyak ya. Jadi parameter air tercemar itu selain dari pH, selain dari bau, dari warna gitu ya, itu juga dari mikroba yang ada di sana. Jangan. Mikroba yang ada di sana, bakteri-bakterinya. E. coli, protozoa, paramecium gitu ya. Nah, itu bisa jadi bioindikatornya. Terus kandungan oksigen yang terlarut di dalamnya gitu ya. Itu bisa menjadi parameter apa namanya air yang tercemar. Polutannya bisa berupa apa? Bisa limbah organik seperti limbah rumah tangga, ya, seperti limbah rumah tangga, apa tuh deterjen bekas cuci baju atau apa namanya dari cucian-cucian piring gitu ya. Nah, limbah organik ini meningkatkan biological oxygen demand atau istilahnya disingkat BOD. Ini hati-hati nih, ada BOD, ada DO. Ya. Kalau DO dissolve oksigen, oksigen yang terlarut. Kalau biological oksigen demand, jadi oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Ya, jadi gini, prinsipnya BOD sama DO itu berbanding terbalik. Kalau BOD-nya tinggi, DO-nya rendah. Kenapa BOD-nya tinggi? Karena kalau BOD-nya tinggi berarti mikroorganismenya butuh banyak oksigen untuk menguraikan bahan organik. Kalau BOD-nya tinggi berarti kan oksigennya udah dipakai tuh sama mikroorganisme. Otomatis kalau sudah dipakai, oksigen yang terlarut di perairan akan rendah. Paham? Paham, Bu. Ya. Sekarang yang bertanya, kalau perairan itu bersih, harusnya BOD-nya bagaimana? Rendah apa tinggi? Rendah, Bu. BOD-nya rendah, maka DO-nya kalau perairan itu bersih, DO-nya tinggi. DO-nya tinggi. Gitu ya. Kemudian polutan perairan juga bisa disebabkan oleh bakteri. Ini contoh tadi udah dibahas juga ya. Kemudian limbah-limbah industri. Gitu. Walaupun idealnya yang namanya pabrik itu udah punya apa namanya sifat pengolahan limbah harusnya ideal, tapi kadang-kadang suka ada yang nakal tetap membuang limbah ke perairan. Oke, terus dari pertanian juga bisa menyumbangkan polutan ya ke perairan dari apa pestisidanya kalau ke bawah air. Kalau ke bawah air itu nanti bisa sampai ke perairan. Oke, ini limbah rumah tangga, pertanian serta limbah tambang. Berikutnya cara penanganannya gimana dengan limbah-limbah itu ya, tergantung limbahnya organik apa anorganik. Kalau organik maka bisa dibuat makanan ternak, bisa dikompos, bisa jadikan biogas gitu ya. Tapi kalau yang anorganik maka bisa dihancurkan atau pakai sanitary landfill atau di pulverisasi. Coba kita lihat ya. Ini dengan pembuatan kompos ya. Kompos itu sebenarnya prinsip dasar dari kompos itu pembusukan, penguraian. Jadi penguraian dengan bantuan bakteri dan jamur, gitu ya. Atau bisa juga dengan bantuan organisme detritivore ya, kayak cacing gitu ya, bisa dibantu dengan itu. Terus kalau limbah anorganik dia bisa dibakar dengan alat yang insinerator, atau kalau yang
organik bisa dibuat dengan biopori. Mungkin pernah dengar ya, pembuatan biopori pakai alatnya seperti ini, dibuat lubang di tanah, tanahnya ditimbun dengan sampah-sampah organik, ditutup, nanti kalau sudah terurai bisa ditambahkan lagi kalau sampah organiknya terus menerus seperti itu, jadi bisa menambah suburan unsur hara. Terus untuk buat biogas ya, ini bisa dari kotoran hewan, bahkan kotoran manusia sekalipun ya. Itu. Ini kotoran yang masuk nanti akan diuraikan oleh bakteri metanogen ya, karena dari biogas ini gas yang dihasilkan berupa gas metana. Gas metana ini yang dipakai untuk sumber bahan bakar. Nah, untuk bisa menghasilkan gas metana, kotorannya itu akan diuraikan oleh bakteri metanogen, bakteri yang Archaebacteria. Ingat Archaebacteria satu, ada yang hidup di gas metan, ada yang hidup di tempat panas, ada yang di kadar garam tinggi ya. Terus ini sanitary landfill, jadi kayak sebenarnya TPA ya, tempat pembuangan akhir. Cuma canggih banget TPA-nya itu. Jadi ya udah dengan area masing-masing, peruntukannya untuk apa. Gitu ya. Selesai materi untuk hari ini, sudah semua. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu, Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. saya mau bertanya Bu, kita perlu belajar itu nggak Bu, kayak pencegahan atau penanganannya pencemaran ini? Misalkan gimana maksudnya penanganannya? Jadi yang kita sekarang gimana ya? Belajarnya sampai sini nggak ada materi lagi Bu? Nggak ada materi lagi kan? Udah. Udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, tolong dinyalakan dulu yuk. Udah 1 menit nih. Mau habis, Ibu mau ambil gambar. Jangan lupa ya, kita ulangan hari Sabtu ya. Ekosistem dan pencemaran. Ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh wapri ke Ibu. Ya. Gitu. Sampai ketemu lagi. Semoga nanti PHS-nya lancar ya. Naik kelas semuanya.